Halo, selamat bertemu kembali kelas 8 dalam pelajaran agama hari ini. Topik pelajaran agama pada semester genap kita awali dengan judul Sakramen dalam Gereja Katolik. Ya, sakramen dalam Gereja Katolik. Adapun yang menjadi tujuan dari pembelajaran ini adalah satu, supaya siswa mengerti arti sakramen. Ya, tujuan pembelajaran kita supaya kalian mengerti apa sebenarnya arti sakramen dalam Gereja Katolik. Lalu tujuan yang kedua adalah siswa mampu menyebutkan 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Mungkin kalian sudah pernah dengar kalau kalian SD di perguruan Katolik. Nah, tapi dalam pertemuan ini di SMP kita akan dalami lagi ke-7 sakramen ini. Maka jangan bosan, saksikan, ikuti terus video pembelajaran pada hari ini. Baik, jadi pengertian sakramen itu adalah tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan. Tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan. Jadi itulah arti sakramen. Jadi sakra itu artinya suci. Sakra artinya suci. Sakramen bisa diartikan tanda suci. Lalu dalam pengertian umum ya dikatakan tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan. Harap dicatat dan diingat arti sakramen ini. Baik, mari kita lanjutkan. Baik, jumlah sakramen dalam Gereja Katolik ada 7, berbeda dengan Kristen Protestan. Pada Gereja Kristen Protestan, jumlah sakramen itu hanya ada 2. Tapi dalam Gereja Katolik kita temukan ada 7 sakramen. Oke, apakah nama-nama dari ke-7 sakramen itu? Mari kita saksikan. Baik, sakramen yang pertama disebut namanya sakramen permandian. Oke, sakramen permandian ini adalah sakramen yang pertama kali diterima oleh setiap orang. Oke, begitu dia lahir, yang diterima pertama kali adalah sakramen permandian. Dan dia atau seseorang tidak bisa menerima sakramen yang lain jika tidak diawali dengan sakramen permandian. Maka dikatakan sakramen permandian itu adalah pintu gerbang untuk menerima sakramen yang lain. Jadi ada 7 sakramen. Nah, sebelum dia menerima sakramen permandian, ke-6 sakramen yang lain belum bisa diterima. Ingat. Oke? Maka apa buah dari sakramen permandian? Kalau seseorang sudah menerima sakramen permandian, maka buahnya adalah 1. Seseorang itu diangkat menjadi anak Allah. Ingat, seseorang itu diangkat menjadi anak Allah. Jadi dengan permandian dia dilahirkan kembali menjadi manusia baru, menjadi anak Allah. Sebelum dia dibaptis atau dipermandikan, dia masih disebut anak manusia. Tetapi setelah dibawa ke gereja, dibaptis, dipermandikan, maka dia menjadi anak Allah. Itulah yang menjadi buah yang pertama dari sakramen permandian. Lalu buah yang kedua, setelah menerima sakramen permandian, seseorang itu resmi menjadi warga gereja. Betul ya? Sebelum kita dibaptis, kita belum terdaftar menjadi anggota gereja manapun.
Tetapi ketika kita sudah dipermandikan misalnya di gereja Katolik, maka dia sah menjadi warga gereja itu. Oke? Baik, yang ketiga, buah dari sakramen permandian adalah dibersihkan dari dosa asal dan dosa pribadi. Oke? Nah, jadi Katolik mempercayai adanya dosa asal. Dosa asal itu adalah dosa warisan Adam dan Hawa. Jadi begitu manusia itu lahir, dia dipermandikan, maka dia bersih dari dosa asalnya. Itu kalau baik. Oke. Lalu ada lagi orang yang dipermandikan dewasa. Sesudah dewasa dia dipermandikan, tidak semasa bayi. Maka dia dibersihkan dari dosa pribadinya, dosa yang diperbuatnya sebelum dia menerima sakramen permandian. Nah, lalu buah yang keempat adalah menjadi ahli waris kerajaan Allah. Artinya, dengan dibaptisnya seseorang, dia telah menerima tri tugas Kristus, yaitu menjadi imam, menjadi nabi, dan menjadi raja. Imam, nabi, dan raja. Lalu itulah yang disebut dengan tri tugas Kristus, atau tugas yang diwariskan oleh Allah kepada Kristus dan dari Kristus kepada orang yang dipermandikan itu. Jadi disebutkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Jadi dengan dipermandikannya dia harus menjadi pewarta. Ya, dia harus menjadi penyaksi Injil, pembawa kabar gembira. Makanya dia disebut ahli waris kerajaan Allah. Baik, kita lanjut. Baik, sakramen yang kedua adalah sakramen Ekaristi, ya. Sakramen Ekaristi. Jadi dalam sakramen Ekaristi, umat Katolik tergabung dalam tubuh dan darah Yesus Kristus, ikut ambil bagian, turut serta dalam pengorbanan dirinya. Maka orang yang sudah menerima sakramen Ekaristi, dia harus menjadi manusia yang mau berbagi. Berbagi apa? Berbagi pikiran, berbagi tenaga, mengorbankan dirinya demi kebaikan bersama, demi kemuliaan Allah. Sakramen Ekaristi dilambangkan dengan roti dan anggur. Jadi dengan menerima sakramen Ekaristi, seseorang itu ikut ambil bagian dalam pengorbanan diri Yesus. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita dalami secara khusus sakramen Ekaristi dan sakramen yang lainnya. Kita lanjut dulu. Nah, lalu yang ketiga adalah sakramen tobat, ya. Sakramen tobat ini penyembuhan rohani dari seseorang yang telah dibaptis, yang terjauhkan, ya, dari Allah karena telah berbuat dosa. Jadi sakramen tobat menyembuhkan kita dari dosa rohani, yaitu apa? Perbuatan dosa yang membuat kita jauh atau bertolak belakang dengan kehendak Allah. Nah, orang yang sadar menyesal akan dosa-dosanya, maka dia bisa menerima sakramen tobat dengan mengakukan segala kesalahannya di depan imam atau pastor, ya. Jadi pastor itu adalah cerminan dari Kristus sendiri yang bisa mengampuni dosa. Maka dengan mengakukan dosa di depan pastor, maka kita akan bersih dari dosa kita. Ingat bahwa sakramen tobat itu bisa diterima kapan saja, ya, kapan saja, dan bisa diterima berkali-kali. Beda dengan sakramen
baptis. Sakramen baptis itu hanya diterima sekali saja. Oke? Jadi orang yang sudah menyesali dosanya, maka dia tergerak hatinya untuk bertobat, bisa menemui pastor untuk mengakukan dosanya. Baik, kita lanjut sakramen yang berikut. Baik, ini sakramen krisma atau juga sering disebut dengan sakramen penguatan. Ya. Jadi dalam sakramen krisma kita akan menerima minyak, ya, menerima minyak. Itu juga disebut materai Roh Kudus. Di mana melalui sakramen krisma ini kita semakin dikuatkan untuk berani mewartakan, untuk berani memberi kesaksian, baik lewat perkataan dan juga lewat perbuatan. Jadi sakramen krisma ini diandaikan bahwa seseorang itu sudah matang dalam beriman dan dia sudah bisa mempertanggungjawabkan imannya. Jadi sangat-sangat disayangkan kalau seseorang yang sudah menerima sakramen krisma tapi bisa pindah agama. Berarti dia belum bisa mempertanggungjawabkan imannya. Karunia Roh Kudus menandai si penerima seperti sebuah materai. Melalui sakramen krisma ini, rahmat yang diberikan dalam pembaptisan diperkuat dan diperdalam. Artinya, ketika menerima sakramen permandian, memang seseorang itu sudah diberikan minyak krisma, ya, pada dahinya. Tetapi seturut perkembangan usianya diterima lagi sakramen krisma, maka semakin dikuatkan itu. Jadi sakramen krisma itu adalah penguatan. Apa yang diterima pada masa sakramen baptis semakin dikuatkan di sakramen krisma. Oke, nanti secara khusus akan kita bahas materi ini. Ini hanya pengantar. Lalu sakramen yang kelima itu adalah sakramen minyak suci, ya, atau sering juga disebut pengurapan orang sakit. Sakramen ini diberikan hanya bagi orang yang berada dalam sakratul maut, artinya sudah dalam kondisi koma, sehingga dikenal pula sebagai pengurapan terakhir. Nah, banyak orang berpikiran bahwa dengan menerima sakramen minyak suci atau pengurapan orang sakit, si sakit langsung sembuh. Oke, itu. Lalu ada juga orang beranggapan bahwa dengan menerima sakramen minyak suci, si sakit langsung cepat meninggal. Bukan itu. Jadi sakramen minyak suci itu diberikan kepada orang yang sudah sekarat, koma atau sakratul maut. Tujuannya apa? Supaya dia semakin semangat untuk sembuh, ya, supaya dia mempunyai daya semangat untuk sembuh jika dia ingin sembuh. Lalu yang kedua, tujuannya adalah supaya si sakit benar-benar rela, berani untuk menghadapi maut atau kematian kalau memang dia tidak sanggup lagi. Karena ada orang takut meninggal. Maka mudah-mudahan setelah diberi sakramen minyak suci, seseorang yang sakit itu bisa berjuang semangat untuk semakin sehat. Dan sebaliknya, dia tidak takut untuk menghadapi maut. Sama seperti Yesus tidak takut untuk menghadapi salib ataupun maut. Itu tujuannya. Jadi yang selama ini ada menanggapi bahwa dengan menerima minyak suci semakin cepat sembuh, itu bukan seperti itu, ya. Yang walaupun itu harapan kita, tetapi kalau di situ diberi minyak langsung sembuh, seolah-olah ini adalah mujizat. Nah, bukan seperti itu. Lalu mudah-mudahan dengan sakramen perminyakan suci, seseorang itu tadi saya sampaikan rela menerima penderitaan, tidak takut menghadapi maut.
Lalu kita lihat sakramen yang berikutnya, sakramen baik, yang keenam sakramen perkawinan. Jadi sakramen yang mengkonsekrasi penerimanya guna suatu misi khusus dalam pembangunan gereja, serta menganugerahkan rahmat demi perampungan misi tersebut. Sakramen ini yang dipandang sebagai suatu tanda cinta kasih yang menyatukan Kristus dengan gereja, menetapkan di antara kedua pasangan suatu ikatan yang bersifat permanen dan eksklusif yang dimeteraikan oleh Allah. Jadi sakramen perkawinan itu adalah sakramen perkawinan itu diterima oleh orang yang terpanggil untuk membangun hidup berkeluarga antara suami dan istri. Suami harus menjadi tanda kehadiran Allah bagi istrinya, dan istri harus menjadi tanda kehadiran Allah bagi suami, sehingga sakramen perkawinan sifatnya permanen, hanya bisa diterima sekali saja. Oke? Maka dalam gereja Katolik dikatakan tidak ada perceraian kecuali karena meninggal. Oke? Maka perkawinan itu sifatnya permanen dan sakral. Baik, yang ketujuh, yang terakhir adalah sakramen imamat. Sakramen yang dengannya seseorang dijadikan uskup, dijadikan imam atau diakon, sehingga penerima sakramen ini dibaktikan sebagai citra Kristus. Hanya uskup yang boleh melayankan sakramen ini. Baik, jadi sakramen imamat diterima oleh siapa? Diakon. Diterima oleh imam atau pastor dan juga uskup. Nah, seorang imam tidak bisa ingkar dengan janji imamatnya, karena mereka sudah dimeteraikan, ya, sudah ditandai dengan materai Roh Kudus. Jadi mereka sudah rela membaktikan dirinya untuk menjadi pelayan, ya, menjadi pelayan, menjadi citra Kristus, menjadi pelayan iman di dalam gereja Katolik. Siapakah pelayan sakramen imamat? Hanya uskup, ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita mengenal 7 sakramen dalam gereja Katolik. Dan tentunya dengan materi ini, tujuan tadi, 2 tujuan yang saya sampaikan di awal sudah bisa kamu bisa kamu pahami apa arti sakramen dan menyebutkan 7 sakramen. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita dalami ke-7 sakramen ini satu persatu. Hari ini kita hanya melihat sekilas pengantar umum. Baik, demikian pelajaran hari ini saya sampaikan. Banyak terima kasih kepada kalian yang sudah setia mengikuti video ini. Terima kasih.